Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jika video ini muncul di berandamu, ketahuilah bahwa ini bukanlah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah, sebuah panggilan lembut dari langit agar hatimu kembali didekatkan kepadanya. Maka bersyukurlah, karena mungkin inilah cara Allah menunjukkan bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin selama ini kamu nantikan dalam diam, lewat air mata dan doa yang tak pernah berhenti di tengah malam. Saudaraku, hidup ini kadang terasa berat. Ada doa yang belum terjawab, ada harapan yang terasa jauh, dan ada luka yang terus kita sembunyikan di balik senyum. Tapi ketahuilah, setiap kesulitan tidak datang tanpa maksud. Saat kamu mulai mendekat kepada Allah melalui tahajud, sesungguhnya kamu sedang mengetuk pintu keajaiban yang selama ini tertutup oleh kelalaian dan keraguanmu sendiri. Ada perubahan yang halus namun nyata. Tanda-tanda yang muncul perlahan menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja di balik tabir, menyiapkan mukjizat besar untukmu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu menjadi bukti cinta kita kepada beliau, agar kelak kita mendapat syafaat di hari yang tiada pertolongan selain pertolongan Allah. Dan jangan lupa, tuliskan juga doa serta hajatmu, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga setiap yang menonton video ini diberikan kekuatan dalam ujian, kesabaran dalam penantian, dan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Karena sesungguhnya Allah tak pernah meninggalkan hamba yang mengetuk pintunya di sepertiga malam terakhir. Dan sekarang, mari kita bahas 6 tanda menakjubkan yang menjadi bukti bahwa doa tahajudmu sedang Allah karuniai. Rasa tenang tanpa alasan. Ada suatu rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tenang, tapi bukan tenang biasa. Damai, tapi bukan karena keadaan sedang baik. Ia datang tiba-tiba, tanpa sebab yang nyata, tanpa kabar gembira, tanpa sesuatu yang bisa menjelaskannya secara logika. Rasa itu datang setelah engkau terbiasa berdiri di tengah malam, menundukkan hati di hadapan Allah, dan membiarkan air mata menetes tanpa suara di atas sajadah. Itulah tanda pertama yang paling halus namun paling nyata. Ketika Allah mulai menyentuh hatimu dengan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ketika seseorang mulai rajin tahajud, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya tanpa disadari. Dulu mungkin hati mudah gelisah hanya karena perkataan orang. Dulu, pikiran mudah kusut karena urusan dunia. Tapi kini, semua itu seolah tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Masalah masih ada, ujian tetap datang. Namun hati tidak lagi sekarat menanggungnya. Ada kekuatan baru yang tumbuh pelan-pelan dari dalam diri. Sebuah kekuatan yang tidak didapat dari manusia, tapi dari kedekatan dengan Allah. Inilah rahasia mengapa para ulama dan orang saleh masa lalu selalu tampak tenang. Meski dunia di sekeliling mereka bergejolak, mereka memiliki sumber ketenangan yang tidak pernah kering, yaitu keintiman dengan Sang Pencipta di saat kebanyakan manusia terlelap. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingatnya hati menjadi tenteram. Maka ketika engkau bangun di malam yang sunyi, sujud dan menyebut namanya dalam hening, Allah benar-benar mengembalikan hatimu kepada kedamaian yang hakiki. Ketenangan ini juga menjadi tanda bahwa doa-doamu mulai menembus batas langit. Karena saat Allah menerima kehadiranmu di sepertiga malam, Dia tidak hanya mendengarkan tapi juga menyentuh jiwamu. Tenang yang kamu rasakan bukan hasil dari ucapan motivasi, melainkan tanda bahwa hatimu sedang disucikan. Allah sedang menyiapkan wadah itu, jiwa yang bersih, agar kelak ketika mukjizat besar itu datang, engkau sudah siap menerimanya tanpa sombong dan tanpa takut kehilangannya. Ada banyak orang yang mengejar kebahagiaan, tapi sedikit yang menemukan kedamaian. Namun mereka yang istiqomah tahajud, meski hidupnya sederhana, tampak jauh lebih damai dibanding mereka yang bergelimang harta. Karena ketenangan sejati bukan terletak pada berapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah. Dan saat kamu merasakan ketenangan itu, ketahuilah, itu bukan sekadar rasa. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menatapmu dengan kasih-Nya. 2. Masalah hidup. Mulai menemukan jalan keluar. Satu hal yang sering kali kita lupakan adalah bahwa setiap ujian yang menimpa kita tidak pernah datang tanpa izin dari Allah. Dan setiap ujian pula selalu datang bersama jalan keluar. Hanya saja jalan itu tidak akan terlihat sampai kita benar-benar berserah. Itulah sebabnya orang yang terbiasa bangun di malam hari untuk tahajud akan lebih sering menemukan solusi, bahkan untuk masalah yang tampak mustahil diselesaikan. Pada awalnya,
Mungkin engkau masih menganggap semua berjalan sama saja. Masalah tetap ada, doa tetap belum terjawab dan hidup seolah tidak banyak berubah. Namun perlahan-lahan sesuatu yang halus mulai terjadi. Tiba-tiba ada seseorang yang menolong tanpa diminta. Ada peluang yang datang tanpa direncanakan. Ada ide yang muncul di waktu tak terduga. Itulah saat Allah mulai bekerja dengan caranya. Bukan dengan keajaiban yang gemerlap, tapi dengan keajaiban yang halus, lembut, dan tepat waktu. Seringkali manusia terlalu sibuk mencari solusi di luar, padahal kunci dari semua masalah ada di dalam, yaitu dalam hati yang terhubung dengan Allah. Ketika engkau memohon di waktu tahajud, engkau tidak sekadar meminta jalan keluar, tapi juga membangun jembatan antara kelemahanmu dan kekuasaan Allah. Dan dari situlah, bantuan Allah turun, kadang dalam bentuk ide, kadang lewat orang yang tak terduga, kadang lewat perubahan keadaan yang sama sekali tidak masuk akal. Ada kisah seorang hamba yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesulitan. Semua usahanya gagal, hutang menumpuk, dan ia kehilangan semangat. Namun suatu malam ia terbangun tanpa sengaja dan memutuskan untuk salat 2 rakaat. Ia menangis memohon dengan segenap jiwa. Sejak malam itu ia tak pernah berhenti tahajud. Bulan demi bulan berlalu, dan tanpa ia sadari satu persatu masalah hidupnya mulai luruh. Usahanya kembali hidup, hutang terbayar dan ketenangan memenuhi rumahnya. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum. Aku hanya belajar mengetuk pintunya di waktu yang sepi. Begitulah cara Allah bekerja. Tidak dengan keajaiban yang memukau mata, tapi dengan pertolongan yang menenangkan jiwa. Kadang solusi itu tidak langsung datang, tapi hatimu dikuatkan lebih dulu agar siap ketika jawaban tiba. Dan ketika engkau terus mendirikan tahajud, yakinlah bahwa setiap doa yang terucap di malam hari sedang naik ke langit, tanpa terlewat satu pun, bahkan meski belum terlihat hasilnya, sesungguhnya jalan keluarnya sudah Allah atur dari jauh hari, hanya waktu yang belum menyatukanmu dengan takdirmu. Jika kamu mulai merasakan bahwa masalah hidupmu satu persatu mulai terbuka, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang memperhatikan setiap air mata yang jatuh di malam-malam sepi. Ia mendengar, ia tahu, dan ia sedang menunjukkan kepadamu bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Maka jangan berhenti mengetuk pintu itu. Sebab di balik setiap sujud malam, selalu ada rahasia keajaiban yang menunggu untuk diungkapkan. 3. Air mata mengalir. Saat berdoa ada jenis air mata yang berbeda dari tangisan biasa. Air mata ini tidak lahir dari kesedihan dunia, tapi dari kedekatan yang dalam antara hati seorang hamba dan Tuhannya. Air mata yang jatuh saat tahajud bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hati itu mulai hidup, ia mulai lembut, mulai merasakan kehadiran Allah, mulai memahami bahwa setiap dosa yang dilakukan dulu sedang diampuni satu persatu. Ketika kamu menangis dalam doa malam, itu bukan karena kamu tak kuat, melainkan karena Allah sedang menyingkap tabir rahmatnya. Tangisan itu adalah bahasa jiwa yang tidak bisa diwakili kata-kata. Ia adalah bentuk komunikasi antara rohmu dan Rabbmu. Dalam tangisan itu ada permohonan, ada penyesalan, ada rasa rindu, dan ada keinginan untuk dimaafkan. Dan percayalah, setiap tetes air mata yang jatuh karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Rasulullah bersabda bahwa mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan tersentuh api neraka. Air mata saat tahajud adalah tanda bahwa dinding keras dalam hatimu mulai runtuh. Jika dulu sulit untuk tersentuh, kini kamu bisa menangis hanya dengan menyebut namanya. Jika dulu sulit merasa dekat, kini setiap doa terasa seperti percakapan pribadi antara kamu dan Allah. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti nyata bahwa Allah sedang mendekatkan dirinya kepadamu. Dan ketika Allah sudah dekat, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan. Banyak orang berdoa tanpa rasa, membaca doa hanya dengan bibir, tapi hatinya kosong. Namun mereka yang terbiasa tahajud, setiap lafaz doa keluar bersama getaran yang membuat tubuh gemetar. Mereka sadar, mereka sedang berbicara langsung dengan Raja segala raja. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, air mata pun menjadi bahasa yang paling jujur. Tangisan itu juga menjadi cara Allah membersihkan hati dari beban masa lalu. Kadang seseorang menangis tanpa tahu sebabnya. Ia hanya merasa sesak, lalu air mata itu jatuh begitu saja saat sujud. Itu adalah cara Allah menghapus kotoran jiwa yang tak terlihat. Setelah menangis, hatimu terasa ringan, seolah semua beban hilang. Dan disitulah Allah memberi ketenangan yang tidak bisa dicari di tempat lain. Air mata dalam tahajud juga menjadi penanda bahwa doa-doamu sedang didengar.
Karena tidak ada tangisan yang keluar kecuali dari hati yang benar-benar tulus. Saat itu doa yang kamu panjatkan menembus langit tanpa penghalang. Malaikat membawa setiap permohonanmu ke hadapan Allah, dan Allah menjawabnya dengan cara terbaik. Kadang tidak langsung, tapi pasti. Karena bagi Allah tidak ada tangisan yang sia-sia bila ia lahir dari cinta dan penyesalan. Bayangkan di saat dunia tertidur, hanya kamu yang berdiri menghadapnya. Dalam sepi itu kamu menangis bukan karena ingin dikasihani manusia, tapi karena sadar bahwa kamu hanyalah hamba yang penuh dosa, dan Allah masih memberimu kesempatan untuk kembali. Bukankah itu sudah merupakan mukjizat besar? Bahwa di tengah lalainya dunia, kamu masih terpilih untuk menangis di hadapannya. Maka jika malam-malam mulai diisi dengan tangisan yang tulus, jangan tahan air mata itu. Biarkan mengalir, biarkan membasuh hatimu, biarkan menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwa kamu pernah mencintainya dengan sepenuh jiwa. Karena sesungguhnya air mata di sepertiga malam adalah tinta rahmat yang menulis namamu di daftar orang yang didekati oleh kasih sayang. Datang dari arah tak terduga rezeki adalah sesuatu yang seringkali menjadi kekhawatiran manusia. Kita bekerja keras, berusaha tanpa henti, tetapi terkadang hasilnya tidak sesuai harapan. Namun, bagi mereka yang istiqamah dalam salat tahajud, ada satu keajaiban yang sulit dijelaskan secara logika. Rezeki mulai datang dari arah yang sama sekali tidak pernah disangka. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk peluang keberkahan dan perlindungan yang luar biasa. Seseorang yang terbiasa tahajud akan menyaksikan sendiri bagaimana Allah menepati janjinya. Allah telah berfirman bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, maka dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ketahuilah, orang yang bangun di sepertiga malam untuk bersujud, itulah orang-orang yang paling bertakwa. Mereka rela meninggalkan tidur yang nyaman demi berjumpa dengan Sang Maha Pemberi. Maka pantaskah Allah tidak memenuhi janjinya kepada mereka? Perhatikanlah, mungkin kamu pernah mengalami hal ini. Tiba-tiba ada seseorang yang menolong tanpa kamu minta. Ada peluang kerja baru, hutang bisa terbayar, atau bisnis yang dulu sepi kini mulai ramai. Semua itu terjadi bukan kebetulan, tapi karena doa-doa malam hari yang kamu panjatkan telah mengetuk pintu langit. Doa tahajud tidak hanya memanggil rahmat, tapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang dulu tertutup rapat. Allah menurunkan keberkahan secara halus perlahan tapi pasti. Kadang tidak langsung terlihat, tapi perubahan itu terasa. Hati lebih lapang, urusan lebih mudah, dan hidup terasa lebih ringan. Rezeki yang datang setelah tahajud pun seringkali bukan hanya milikmu. Ia bisa menjadi sebab orang lain ikut mendapatkan keberkahan. Keluargamu lebih tenteram, orang-orang di sekitarmu ikut terbantu, bahkan lingkunganmu menjadi lebih baik. Itulah hakikat rezeki sejati, bukan hanya tentang bertambahnya harta, tapi tentang meluasnya manfaat. Dan semua itu dimulai dari keheningan malam. Ketika engkau bersimpuh di hadapan Allah, memohon tanpa suara namun penuh keikhlasan. Jadi, jika akhir-akhir ini engkau merasakan banyak kemudahan, banyak jalan terbuka, dan urusanmu dipermudah tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru menganggap itu kebetulan. Mungkin itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa Dia telah menerima doamu. Rezeki itu datang bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah ridha melihat kesungguhanmu bangun di malam hari, ketika yang lain terlelap. 5. Mimpi aneh tapi penuh cahaya tanda berikutnya. Yang sering muncul setelah seseorang istiqamah dalam tahajud adalah mimpi yang berbeda dari biasanya. Mimpi itu terasa nyata, lembut, dan menenangkan. Kadang kamu melihat cahaya terang. Kadang kamu berada di tempat indah seperti taman hijau atau air yang jernih. Atau mungkin kamu bertemu seseorang yang wajahnya bercahaya namun tak kamu kenali. Jangan anggap itu sekadar bunga tidur. Bisa jadi itu adalah bentuk isyarat dari Allah bahwa doa-doamu sedang diangkat dan dijaga. Dalam banyak kisah para ulama dan orang saleh, mimpi seringkali menjadi jembatan antara hati yang bersih dan petunjuk dari Allah. Ketika seseorang mulai membersihkan dirinya dengan sujud malam, hatinya menjadi cermin yang jernih, dan melalui cermin itu Allah menampakkan tanda-tanda kasih-Nya. Mimpi yang penuh cahaya bukan sekadar hiburan, tapi pertanda bahwa Allah sedang meneguhkan imanmu, dan menunjukkan bahwa kamu berada di jalan yang benar. Tidak sedikit orang yang justru mendapatkan semangat baru setelah mimpi seperti ini. Ia merasa lebih ringan menjalani hidup, lebih yakin bahwa Allah bersamanya, lebih tenang dalam menghadapi ujian. Ada juga yang mengaku bahwa dalam mimpi itu ia seperti diberitahu sesuatu.
bukan dengan kata tapi dengan rasa. Dan ketika ia mengikuti bisikan lembut itu, hidupnya menjadi jauh lebih baik. Itulah salah satu bentuk petunjuk ilahi yang turun pada hamba-hamba yang terjaga di malam hari. Namun perlu diingat, tidak semua mimpi harus dimaknai secara harfiah. Terkadang Allah memberi isyarat dengan simbol, dan maknanya bisa luas. Yang pasti, jika mimpi itu menenangkan dan membuatmu semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah mimpi yang baik. Rasulullah bersabda bahwa mimpi baik datang dari Allah, sedangkan mimpi buruk datang dari setan. Maka bersyukurlah ketika kamu bermimpi hal-hal indah setelah tahajud, karena itu artinya Allah sedang meneguhkan hatimu, menenangkan jiwamu, dan menandakan bahwa rahmatnya sedang mendekat. Mimpi yang penuh cahaya juga bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menyiapkan mukjizat besar untukmu. Ia bukan sekadar pertanda, tapi juga penguat agar kamu tidak menyerah di tengah jalan. Saat kamu merasa lelah menunggu jawaban doa, mimpi itu datang seolah berkata, bertahanlah, pertolongan Allah sudah dekat. Dan benar, setelah itu biasanya sesuatu yang besar akan terjadi. Entah itu rezeki, kesembuhan, jodoh, atau keajaiban yang bahkan tak pernah kamu duga sebelumnya. 6. Energi positif mengelilingi. Hidupmu tanda terakhir ini seringkali tidak disadari oleh pelakunya, tapi sangat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka yang rutin tahajud perlahan memancarkan ketenangan yang berbeda. Wajahnya teduh, ucapannya lembut, dan kehadirannya membawa kedamaian. Ia seperti memiliki energi yang menenangkan siapapun yang berada di dekatnya. Bukan karena ia istimewa, tapi karena Allah telah menempatkan cahaya keimanan di dalam hatinya. Ketika seseorang sering berhadapan langsung dengan Allah di malam hari, maka hatinya dipenuhi cahaya, dan cahaya itu tidak bisa disembunyikan. Ia akan memancar lewat tutur kata, lewat sikap, bahkan lewat tatapan mata. Orang-orang yang bertemu dengannya akan merasa damai tanpa tahu sebabnya. Itu bukan kekuatan gaib tapi pantulan dari kebersihan jiwa. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah memiliki cahaya di wajahnya yang bahkan para malaikat mengenalinya. Energi positif ini juga membuat hidupmu terasa lebih mudah. Orang-orang akan lebih mudah menaruh kepercayaan padamu. Pintu-pintu kebaikan terbuka, dan kamu lebih mudah menghindari keburukan. Allah menjaga langkahmu, mengarahkanmu ke tempat yang membawa manfaat, menjauhkanmu dari hal-hal yang sia-sia. Hati yang dulunya keras kini menjadi lembut. Pikiran yang dulu kacau kini menjadi jernih. Kamu mulai mampu memaafkan orang yang menyakitimu, mendoakan yang membencimu, dan tersenyum dalam situasi yang dulu membuatmu marah. Semua itu bukan hasil latihan biasa, tapi hasil dari cahaya ilahi yang kamu serap setiap malam dalam tahajud. Energi positif dari orang yang gemar tahajud juga berdampak pada keluarganya. Rumahnya menjadi tenang, rezekinya terasa berkah, dan suasananya damai. Bahkan anak-anak dan pasangan ikut merasakan ketenangan itu. Bukan karena ia banyak bicara, tapi karena kehadirannya membawa rahmat. Orang seperti ini tidak perlu membuktikan dirinya kepada siapapun, karena Allah sendiri yang menampakkan kemuliaannya di hadapan manusia. Ada satu hal yang sangat indah dari perubahan ini. Semakin sering kamu tahajud, semakin sedikit kamu mengeluh. Kamu mulai memahami bahwa setiap takdir Allah memiliki hikmah. Setiap ujian membawa rahmat tersembunyi, dan setiap kesulitan selalu dibarengi dengan kemudahan. Kamu tidak lagi tergesa dalam berharap, tidak lagi kecewa ketika tertunda, karena kamu tahu bahwa Allah selalu memberi yang terbaik, hanya waktunya saja yang belum tiba. Dan saat hidupmu dipenuhi dengan energi positif seperti ini, orang-orang akan mulai memperhatikan perubahanmu. Mereka mungkin berkata, kamu sekarang lebih tenang ya, atau entah kenapa kalau dekat kamu rasanya nyaman, padahal kamu tidak melakukan apa-apa selain memperbanyak sujud di tengah malam. Itulah bukti nyata bahwa Allah telah mengangkat derajatmu tanpa kamu minta. Allah memuliakanmu bukan dengan pangkat, tapi dengan ketenangan. Allah memberimu wibawa bukan dengan kekuasaan, tapi dengan cahaya iman yang terpancar dari hatimu. Maka jika engkau sudah sampai pada tahap ini, di mana hatimu tenang, doamu penuh tangisan, rezekimu mulai terbuka, mimpimu diterangi cahaya, dan auramu meneduhkan siapapun, bersyukurlah. Itu artinya Allah sedang menuntunmu menuju mukjizat besar yang akan mengubah hidupmu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti. Karena Allah tidak pernah mengabaikan hamba yang mengetuk pintunya dengan air mata,
keikhlasan, dan cinta di sepertiga malam yang suci. Dari semua pembahasan tadi kita belajar bahwa mukjizat tidak selalu datang dengan gemuruh dan cahaya yang mencolok. Kadang ia hadir dengan cara yang sangat halus, melalui ketenangan hati, terbukanya jalan rezeki, air mata yang tulus, mimpi penuh cahaya, dan perubahan yang membuat hidup lebih damai. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam diam, menata langkahmu, dan menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah hidupmu dengan cara yang paling indah. Jika kamu sudah mulai merasakan tanda-tanda itu, jangan ragu, teruslah istiqamah dalam tahajud. Karena di setiap sujud malam, ada doa yang tidak tertolak, ada ampunan yang turun lembut, dan ada rahmat Allah yang sedang mengelilingimu tanpa kamu sadari. Jadikan malam sebagai tempatmu bercerita kepada Allah, bukan hanya saat kamu butuh, tapi karena kamu rindu. Semoga setiap dari kita yang mendengarkan video ini diberi kekuatan untuk terus mendekat kepadanya, diberi keteguhan hati dalam ujian, dan dikaruniai mukjizat besar yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan bila hatimu tersentuh hari ini, jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai tanda cinta dan harapan agar kita semua kelak mendapat syafaat beliau. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga video ini menjadi pengingat lembut untuk hati-hati yang sedang berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.